Shalom. Puji Tuhan, saya bisa ada di tempat ini. Terima kasih untuk hambanya Andreas Dututi yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan. Ya, sungguh luar biasa ya. Ketika saya ada di tempat ini, saya lihat masih sini, wah, Tuhan itu baik. Dia selalu memberkati orang-orang yang setia kepada Dia. Ya, walaupun keadaan mungkin kelihatannya tidak mungkin ya berkat itu tercurah, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap orang yang setia kepadanya pasti dipelihara dan berkat Tuhan melimpah. Amin. Ya. Seperti tadi WL Hari bilang, mungkin ada beberapa yang kenal saya. Saya juga sudah satu kali di tempat ini ya. Saya mertuanya Hari, ya, orang tua dari Fani. Ya. Puji Tuhan, kami berterima kasih sebab anak saya juga bertumbuh di tempat ini, saudara. Ya, mulai pelayanan di tempat ini, ketemu dengan Hari di tempat ini sampai ya. Makasih Pak, Bu atas pimpinan bimbingannya buat anak kami. Ya, Tuhan itu baik, ya, amin. Tuhan itu baik, ya. Walaupun seperti tadi lagu katakan, mungkin ada hal-hal yang kita harapkan, yang kita inginkan, kita doakan, itu belum Tuhan berikan. Percayalah, Tuhan itu tetap baik. Dia mempunyai suatu rancangan yang indah buat kita semua di tempat ini. Ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menurut firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, ya, firman Tuhan ini ditunjukkan kepada jemaat Philadelphia. Ya, tetapi saya yakin, ya, ini juga ditujukan kepada kita. Ya, orang-orang percaya. Ya. Ada satu janji Tuhan yang khas. Yang di sini cirinya itu ada, ya, dari surat-surat
pada 7 jemaat, ini satu surat yang ada satu ciri khas ya, yang kita boleh lihat ya, yaitu ada janji Tuhan dikatakan Wahyu 3 ayat 10 demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di bumi ya. Ada kalimat yang katakan hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini adalah satu kalimat yang khas ya, yang dikatakan pencobaan atas seluruh dunia. Ya. Kalau kita perhatikan firman-firman Tuhan, ya ada beberapa pencobaan. Ya, antara lain mungkin secara pribadi kita dicobai oleh Tuhan. Ada juga mungkin pencobaan di satu wilayah tertentu. Ya, contohnya mungkin ada gempa bumi, ya, ada banjir. Ya. Ada juga mungkin pencobaan yang dirasakan oleh satu negara. Ya, mungkin negara itu sedang terpuruk gitu ya. Tetapi di sini Tuhan janji ya, kepada orang yang menantikan Aku, kepada yang menantikan Tuhan, Tuhan akan melindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Pencobaan atas seluruh dunia. Apa itu pencobaan atas seluruh dunia? Ya, kita pernah mengalaminya, saudara-saudara. Ya, salah satunya siapa yang pernah mengalami masa COVID? Pasti kita semua. Ya. Sebab apa? Karena ini pencobaannya bukan hanya di pribadi, bukan satu wilayah tertentu, bukan satu negara, tetapi seluruh dunia. COVID itu melanda seluruh dunia, saudara-saudara. Ya. Nah, dan pencobaan-pencobaan yang melanda seluruh dunia itu, ya, Tuhan berjanji, ya, kita orang-orang yang dikasih Tuhan, yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan melindungi, saudara. Nah, ke depan ini, ya, ada satu masa yang saya rasakan ada pencobaan seluruh bumi itu akan terjadi, yaitu adalah krisis ekonomi, saudara. Ya, krisis ekonomi ini enggak datang secara pribadi, saudara-saudara. Ya, kalau secara pribadi mungkin dibilang, oh saya juga tiap hari begitu Pak. Atau secara negara, Indonesia krisis ekonomi, ya mungkin terbiasalah. Ya, tetapi ke depan ini kita akan mengalami yang namanya krisis secara global, ekonomi. Ya. Entah di Bali kerasa atau enggak ya, dolar ini naik, saudara-saudara. Kayaknya Bali malah diberkati Tuhan ya. Sebab pendapatan Bali kayaknya dari dolar Pak ya. Orang-orang asing bawa dolar ke Bali ya. Jadi Bali pendapatannya lebih, kalau dihitung rupiahnya naik, saudara. Tapi nggak tahu ya, itu bisa kita rasakan nggak sebagai orang ada di Bali ya. Tapi kan ada masalah ya, yang namanya krisis ekonomi, dan ini enggak kita alami secara pribadi maupun negara, tetapi ini akan melanda seluruh bumi. Ya. Minyak sudah mulai naik, bensin ya naik, mungkin pertalite nggak naik ya, nggak naik, tetapi yang lain-lain itu naik, saudara-saudara. Di Bali naik juga ya. Coba aja kan. Di sini pasti ada beberapa yang punya mobil yang nggak boleh pakai pertalite, ya kan dibatasin. Naiknya itu nggak kira-kira 30%. Ya. Dan ini bukan hanya ini aja, nanti juga akan berikutnya akan naik. Di Jakarta cabai apa sudah mulai pada naik. Kalau di Bali saya rasa enggak lah ya, karena masih banyak
sawah-sawah masih banyak ini. Sudah naik belum? Sudah naik juga ya? Berarti mulai terasa ya, pasti akan ada kesulitan ekonomi ke depan ini. Tetapi janji Tuhan, ya, dikatakan aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya. Ada pencobaan yang Tuhan akan berikan bagi orang yang mendiami di bumi, saudara. Tetapi janji Tuhan, aku akan melindungi engkau. Nah, bagaimana kita dapat janji Tuhan ini, saudara-saudara? Sebab ke depan itu pasti, ya, kita mau dong janji Tuhan ini terjadi dalam hidup kita. Ya, ada beberapa hal, saya akan berikan 3 hal, ya, supaya kita itu Tuhan lindungi, ya, dari pencobaan yang akan datang. Yang pertama, kita harus kenal siapa Tuhan kita. Ayat Wahyu 3, ya, itu ayat 7, ya, dibuka dengan demikian. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Filadelfia, inilah firman yang kudus yang benar. Inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, dikatakan inilah firman dari yang kudus yang benar. Ya, ayat ini dibuka dengan Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Ya, dikatakan akulah yang memegang kunci Daud. Artinya Tuhan tuh pegang kunci, dia yang berkuasa untuk membuka pintu atau untuk menutup. Kita harus kenal Tuhan kita. Dia yang punya kuasa untuk membuka berkat atau menutup pintu berkat. Sudah kita kenal Tuhan kita. Kenal sama tahu itu beda, saudara-saudara. Ya. Kita kenal presiden kita yang sekarang. Kita kenal wakilnya. Kenal? Enggak kenal. Kita tahu. Kita tahu. Kalau kenal itu suka ketemu, ya, suka ngobrol, maka ketika itu terjadi semakin kita sering ngobrol, sering ketemu, kita akan semakin kenal. Ya. Artinya ketika kita bergaul dengan seseorang, itu kita akan semakin kenal dia. Karena itu mari kita bergaul dengan kita harus bergaul dengan Tuhan. Amin. Ya, harus bergaul, bukan hanya tahu, saudara-saudara. Kasih. Selama ini mungkin kita tahu Tuhan kita melalui berkat-berkat yang diberikan bagi kita. Kita tahu, oh ini berkat dari Tuhan kita ini. Kita beribadah, kita datang sini karena kita tahu Tuhan ada di tempat ini. Ya, ketika kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita tahu Tuhan mendengar. Ya. Tetapi apakah itu cukup? Gak cukup, saudara-saudara. Tuhan mau kita kenal Dia. Ya, contohnya, saudara-saudara. Ya, kalau kita lihat, ya, kita tahu yang namanya cerita mengenai Ayub, saudara-saudara.
Dikatakan Ayub ini orang yang saleh, yang begitu saleh, tidak melakukan kejahatan, tidak berbuat dosa, sampai Tuhan memuji dia. Ya. Dia lakukan kalau kita baca, ketika anak-anaknya ini sering mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing bergilir, ya, mengadakan pesta. Keesokan harinya Ayub itu selalu berdoa untuk anak-anak sambil mempersembahkan korban penghapus dosa, pokoknya korban-korban yang untuk melahirkan anaknya. Ya, dia bilang, mungkin anakku telah berbuat dosa semalam, mengutuki Tuhan, ya mungkin dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan dengan itu dia korbankan, ya, persembahan kepada Tuhan untuk mentahirkan itu. Ya. Kita bisa lihat betapa Ayub ini begitu setia melakukan apa yang menjadi bagian dia. Ya. Dia tahu bahwa dosa itu harus ditahirkan, dan dengan persembahan, dengan korban bakaran, dia tahirkan itu. Ya, sehingga kehidupan Ayub dikatakan saleh, saudara. Tetapi apakah Ayub itu mengenal Tuhan? Pada saat itu belum, saudara-saudara. Ya. Sehingga suatu ketika Ayub itu dikasih yang namanya pencobaan, dibuka pagar perlindungannya sama Tuhan, sehingga iblis dapat menjamah dia, habis semua hartanya, anak-anaknya mati. Ayub mengutuki Tuhan? Enggak. Dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah baik ya Ayub, luar biasa salehnya. Waktu itu Ayub masih dijagai Tuhan. Tuhan bilang, boleh hartanya kau ambil, seluruhnya kau ambil, asal Ayub jangan kau jamah. Ya, ada perlindungan buat Ayub sendiri. Itu Allah Tuhan. Ya, ketika Tuhan katakan jangan sama iblis, dia tidak akan dapat melampaui. Ya. Itu Tuhan yang berjanji tadi. Ya. Itu Tuhan kita. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan bilang sama iblis, ambillah semuanya, asal Ayubnya jangan kau jamah ya. Nggak bisa, Ayub nggak bisa dijamah. Ya ambil. Tetapi balik lagi, iblis bilang, karena Ayubnya nggak dijamah sih. Tuhan bilang apa? Ya sudah, silahkan, dibuka perlindungan. Tuhan bisa jamah. Akhirnya Ayub ditimpa yang namanya sakit penyakit, bisul, penyakit, gatal sekali badannya itu. Nah, pada masa-masa seperti itulah Ayub mulai, kalau kita baca, itu mencari Tuhan lebih dekat lagi, saudara. Cari Tuhan. Dia mau tanya sama Tuhan, ini kenapa? Di dalam pencobaan itulah Ayub mulai mau kenal dengan Tuhan secara bukan hanya tahu. Nah, sehingga dikatakan dari Ayub 42 ayat 5 berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di dalam pencobaan itu Ayub bertemu dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan ya. Yang selama ini dia tahu ya, nggak pernah ketemu, tetapi dalam pencobaan itu dia ketemu, dia lihat Tuhan, dan dia katakan, sekarang aku mengenal engkau. Amin. Siapa yang saat ini sedang dalam masa pencobaan pribadi?
dengan hal-hal yang berat. Saya mau katakan, cari Tuhan. Sebab Tuhan sedang menunggu untuk Dia boleh memperkenalkan dirinya padamu. Amin. Melalui itu, ya, melalui berkat Tuhan, mungkin kita hanya tahu, tetapi melalui masalah-masalah kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita kenal dengan Tuhan. Satu, yang pertama adalah kita harus kenal siapa Tuhan. Ya, bukan hanya dari berkat-berkat, saudara-saudara. Sebab berkat kadang-kadang diberikan Tuhan, kita dapat berkat, kita nggak cari Tuhan, saudara. Kita carinya mall. Ketika kita banyak berkat, saudara, habis ibadah kita akan perginya ke mall. Tetapi kalau ada pencobaan, habis ibadah rasanya kita nggak puas ibadah. Kita cari hamba Tuhan, minta didoakan, minta ini lagi, saudara. Kenali Tuhan kita, saudara-saudara. Ya. Mungkin kita sudah kenal lah ya di dalam waktu masa COVID. Ya, siapa yang kena COVID? Saya keluarga kena. Di situ saya kenal dengan Tuhan. Sebab ada firman Tuhan, janji Tuhan yang saya pegang dan itu terjadi. Amin. Ya, kita kenal, harus kita kenal, saudara-saudara. Mau kenal Tuhan? Amin. Kenali. Baik di dalam kita diberkati maupun dalam masa kesusahan, ada masalah. Ya, itu yang pertama, saudara. Harus kita kenal dulu, saudara. Ya, kenali Tuhan. Yang kedua, ayat Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Jadi Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman. Mungkin kekuatan kita ya, nggak seberapa, iman kita nggak seberapa. Ya. Tetapi Tuhan mau kita tuh nurut sama firman Tuhan. 2 kali Tuhan itu berbicara. Ya. Dikatakan Wahyu ayat 3 ayat 10 berkata demikian, karena engkau menurut firmanku. Ya, maka janji Tuhan yang tadi, ya, aku akan melindungi engkau. Nurut firman Tuhan. Ya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman itu yang menuntun kita. Amin. Firman itu yang menuntun kita dari tahun ke tahun, ya, selama kita hidup. Karena itu kita harus mengerti yang namanya visi, saudara-saudara. Firman Tuhan yang menuntun tahun ini itu adalah firman Tuhan yang menjadi visi, yang menjadi rema bagi kita untuk tahun ini. Ya. Dan biasanya itu setiap tahun, ya, gembala itu punya satu visi yang dapat dari Tuhan. Amin, Pak? Ya, pasti. Oh, tahun ini Tuhan mau seperti ini. Ya. Oh, tahun ini kan ada yang gereja bilang, oh tahun ini tahun apa? Tahun pengabaran Injil. Ya, oh tahun ini tahun berkat Tuhan. Tahun mujizat. Itu ada visi-visi yang dibagikan di awal tahun untuk sepanjang tahun ini kita lakukan itu, saudara-saudara. Ya. Dan biasanya itu diberikan melalui gembala. Kan itu mari kita nurut apa yang gembala kita dapatkan
bayangkan saudara-saudara, ya, di tempat kami ya itu Tuhan bilang untuk tahun ini kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, bangun bangun pujian penyembahan. Itu firman Tuhan untuk untuk tahun ini. Ya, banyak gitu. Ya, saya nggak tahu di tempat ini Pak. Tetapi saya yakin lah Tuhan pasti menuntun. Ya, mungkin dari gembala di tempat ini, ayo mari tahun ini kita harus lebih lagi banyak berdoa. Mungkin ada kegiatan doa yang lebih intensif lagi. Ya, atau tahun ini ayo kita mulai belajar firman Tuhan lebih lagi. Itu firman Tuhan yang kita harus turuti untuk kita bisa melewati tahun ini, saudara. Nurut akan firman Tuhan. Nurut akan firman Tuhan, saudara. Ya. Dikatakan karena engkau menurut firman-Ku. Jangan kalau dibilang ayo cepat kita mesti banyak doa nih. Ada pencobaan ini, yuk kita kumpul doa. Doa lagi. Capek. Seringkali kan kita ini manusia, maunya berkatnya aja saudara-saudara. Ya. Lalu firman Tuhan kadang-kadang kita nggak mau nurut. Disuruh ini Tuhan, nanti Tuhan. Tapi untuk ke depan saudara-saudara itu udah nggak bisa lagi saudara-saudara. Ya, bagi yang mau mendapatkan janji ini itu harus kita turuti saudara. Panjang tahun, nanti tahun depan ada lagi saudara-saudara. Ikut aja, turut aja. Ya. Nurut firman Tuhan, sebab firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Masa depan ini akan terasa gelap. Ke depan ini nggak ada yang tahu. Pakar ekonomi bisa tahu. Mereka sendiri bingung depan ini harus lakukan apa. Pakar ekonomi juga nggak ngerti. Dan mereka bilang, wah ini ada masa, pasti masa yang terus turun. Mereka mau naikin juga nggak bisa. Tetapi firman Tuhan akan menuntun kita melewati tahun-tahun ini. Amin. Menurut firman Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, saudara, tidak menyangkal Tuhan. Ya, kita baca lagi ya. Tidak menyangkal firman Tuhan. Ya. Wahyu 3 ayat 10 tadi ya. Sorry, bukan Wahyu 3 ayat 8 saudara-saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menurut firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya. Nurut firman Tuhan, ya. Yang ketiga, jangan menyangkal Tuhan. Seringkali ketika kita diberkati Tuhan, kita katakan Tuhan itu baik, tetapi dalam masa-masa kesesakan seringkali kita bilang puji Tuhan. Seringkali kita tanya sama Tuhan, Tuhan di mana engkau? Engkau ada atau tidak? Kita baca saudara-saudari Matius 11 ayat 2-6.
Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ini Yohanes Pembaptis. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yohanes ini masih saudara ya, masih sepupuan lah sama Tuhan Yesus. Ya, kalau kita baca ya, pernah waktu Maria mengandung Tuhan Yesus, dia pergi kepada saudaranya yang namanya Elizabeth, namanya Yohanes. Ya, waktu dia ketemu, Elizabeth bersukacita. Terlebih lagi yang namanya Yohanes waktu di dalam kandungan. Kalau kita baca ya, itu dia melonjak di dalam kandungan. Artinya apa? Yohanes ini kenal Tuhan Yesus itu sejak dalam kandungan, saudara. Dan dia memberitakan yang namanya memperkenalkan Tuhan Yesus. Waktu dia baptis apa segala, ya dia perkenalkan. Inilah anak domba Tuhan. Kenalnya luar biasa. Dia katakan, aku akan semakin kecil, dia akan semakin besar. Tetapi apa yang terjadi? Suatu ketika Yohanes ini ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara punya dia bergumul, saudara-saudara. Ya, sehingga dia utus muridnya, dia tanya apa? Dia tanya sama Tuhan Yesus, "Engkaukah Mesias atau bukan?" Padahal dia sudah kenal dari kandungan. Dia yang memberitakan. Tetapi di dalam penjara ada rasa ragu. Kenapa? Mungkin dia kecewa, saudara. Tuhan Yesus tidak menolongnya, saudara. Malah ketika ditanya, ya, Tuhan Yesus jawabnya apa? Kasih tahu Yohanes, orang buta orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan, mujizat-mujizat terjadi, saudara. Namun Yohanes, apa yang terjadi? Dia dipenjara dan akhirnya mati di penjara. Mujizat tidak terjadi dalam hidupnya. Mungkin karena itu dia kecewa, yang bertanya lagi. Ini seringkali ya, kita alami, saudara. Bukan hanya Yohanes, kita juga sering sekali begitu ya. Di dalam berkat, di dalam ini, wah Tuhan ini, wah luar biasa Tuhan. Begitu kita masuk dalam pencobaan, mungkin ada permohonan doa kita tidak dijawab Tuhan. Apakah kita harus bersikap dengan Yohanes ini? Nanya lagi, Tuhan, Engkaukah Tuhan? Engkaukah Allah yang ajaib? Apakah kita seperti itu? Tuhan bilang apa? Terakhir dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Adakah sesuatu yang kita minta sama Tuhan sampai saat ini tidak dijawab Tuhan? Kecewakah kita? Tetap berharap. Sebab kalau ada kekecewaan, terakhirnya kita bisa menolak Tuhan. Kalau kita menolak Tuhan,
janji Tuhan untuk kita tidak bisa dapat, saudara-saudara. Amin. Amin. Kita bisa lihatlah ya saudara-saudara, ya. Orang yang menantikan Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Walaupun ya, waktu Tuhan itu kadang-kadang pas-pasan gitu loh. Pas banget gitu kan. Tetapi itu Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Demikian juga janji Tuhan di sini. Aku akan apa? Akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka yang di dalam bumi. Tuhan berjanji ke depan, walaupun ada pencobaan yang melanda seluruh dunia, maka engkau akan dilindungi. Kita akan dilindungi. Kita akan tetap diberkati Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang berkuasa. Allah kita itu yang memegang kunci. Dia katakan, ketika aku membuka, tidak ada yang dapat menutup. Krisis apapun itu tidak dapat menghalangi berkat Tuhan. Ketika Tuhan membuka pintunya, mau dibukakan pintu depan ini sama Tuhan. 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kenal Tuhan kita. Yang kedua, lakukan, nurut firman Tuhan. Ya. Kalau kita bisa dengar, kita punya visi tahun ini kita harus lakukan ini, itu lebih baik sekali. Tapi saya rasa kita akan lebih baik kalau kita ikut visi yang diberikan kepada gembala kita. Dan itu akan menuntun kita sepanjang tahun ini. Dan Tuhan akan menuntun lagi di tahun depan dengan visi yang baru. Dan yang ketiga, jangan pernah menyangkal Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Ada satu lagu yang selama ini, luar biasa lah di hati saya ya. Kita punya Allah yang besar, yang telah berjanji dan pasti mengenapi. Kita nyanyikan lagu ini. Pemusik di tempat ini tahu? Nggak tahu, ikut aja ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan iman kita.
tiga kunci yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi krisis global. Jangan kau berpikir hari ini baik-baik saja, tetapi akan terjadi sesuatu krisis yang besar akan dunia ini. Semua orang mengalaminya. Tetapi hari ini kita diberikan kunci untuk kita mengenali Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita mengenali Tuhan secara pribadi? Mau tidak mau kita terus akan membangun satu hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Semakin dekat Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan melalui doa. Dan kau jangan lupakan kau membaca firman Tuhan. Di sanalah kita mengetahui, mengenal Tuhan akan seluruh kekuatan dan kuasanya di dalam Tuhan. Dan kuasanya itulah yang akan menjagamu. Kuasanya itulah yang akan melindungi engkau. Kedekatanmu dengan Tuhan itulah yang akan membawa engkau. Ada perlindungan sekarang. Kunci yang kedua, kita harus menjadi penurut firman Tuhan. Kalau hidupmu menuruti firman Tuhan, saudara, yakin Dia melindungi. Karena hidupmu sejalan dengan kebenaran. Tatkala engkau sejalan kebenaran, sejalan dengan firman Tuhan katakan dalam pujian, katakan engkau akan mengetahui tangan Tuhan yang ajaib itu mengadakan mujizat setiap hari. Kalau hidupmu ada dalam kebenaran, engkau menjadi pelaku firman Tuhan, mujizat itu akan menyertai setiap jalan. Bukan berarti Tuhan kemudian melepas begitu saja. Pencobaan, tantangan, ujian boleh datang kepada kita. Tapi sekali-sekali jangan kau tinggalkan dia. Jangan kau menyangkal dia. Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Pengenalan akan Tuhan dalam krisis apapun, Dia tetap menjaga, memelihara dalam hidup. Makanya dalam pujian katakan, aku memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup untuk melakukan segala perkara yang ajaib. Kita akan angkat pujian ini, ingin saudara hayati pujian ini, dan kita akan sembah Dia. Sampai
mengenali Dia, bahwa Dia Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang dasar, Allah yang sanggup membuka pintu berkat. Tak satu pun dapat menutupnya. Kalau sudah membukanya, tak seorang pun yang dapat menutupnya. Tetapi kalau Dia sudah menutup, tak seorang pun yang dapat membukakan. Hari ini Engkau membukakan kekuatan ilahi kepada seluruh jemaat-Mu, kepada seluruh anak-anak-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu. Dibukakan berkat ilahi, berkat kebenaran-Mu, berkat kekuatan, berkat-berkat jasmani mengalir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadilah di dalam hidupmu. Karena Engkau menuruti setiap firman Tuhan, maka setiap langkah jalanmu, setiap apa yang kau kerjakan, di sana kau akan mengalami mujizat demi mujizat, dan itu terjadi di dalam dirimu. Tatkala Engkau setia, tatkala Engkau menang, Engkau berpegang teguh kepada kebenaran, Engkau melakukan firman Tuhan, Engkau selalu menanti-nantikan Tuhan, dengan duduk Dia membangun hubungan intim dengannya, dan firman Tuhan disampaikan kepadamu, dan Engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Maka pencobaan yang datang atas bumi ini, atas orang yang diam di bumi ini, di sana perlindungan Tuhan dinyatakan, di sanalah kekuatan Tuhan dinyatakan, sampai Engkau menang. Di tengah-tengah kemenanganmu lah, maka akan dituliskan kepadamu nama Allah di dalam Kristus Yesus, nama kota yaitu Yerusalem, dan nama itu akan menyertai jalan hidup. Tatkala kau mendengar firman Tuhan ini, untuk kau mengamini, kau meyakini, maka perlindungan itu terjadi atas hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, buat seluruh kebenaran. Kami tahu Engkau ada di dalam